Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Tidak terkecuali dari dosa-dosa besar maupun kecil. Dan semoga Allah selalu menyibukkan kita dengan amal-amal saleh, keimanan, tawadhu, merendah dan seterusnya. Dan ada bab khusus dikhususkan oleh Syekh Muhammad di sini bin Abdul Wahhab rahimahullah, khusus bab dosa-dosa besar yang berhubungan dengan masalah lisan. Ada di antaranya yang sudah pernah kita bahas dan ada juga yang belum. Tentu yang sudah kita bahas, yang pernah disinggung oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam buku beliau Al-Kabair, tidak kita bahas lagi. Tetapi kita bahas secara umum, ada beberapa dalil-dalil yang perlu diulangi. Dan ada bahasan yang belum terbahas sama sekali, seperti misalnya judul yang kita sebutkan malam ini, banyaknya berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang tidak banyak bicara, terutama pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya dia berbicara, iya, dia tanya kabarnya orang, dia menyebutkan tentang sebuah nasihat, menuntut ilmu, apa saja kira-kira yang bermanfaat, instruksi yang kira-kira dibutuhkan dan bermanfaat, semua itu tidak ada masalah. Tetapi kapan dia duduk untuk ngobrol pada hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali, maka ini masuk dalam kategori yang kena ancaman banyak berbicara pada hal yang tidak bermanfaat. Allah memuji hamba-hambanya yang bisa menjaga lisannya agar dia betul-betul hanya mengucapkan yang baik saja di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Bagi yang pegang bukunya tentu ini ada di halaman 42. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, artinya Allah khususkan mereka menjadi hamba-hamba pilihannya, ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Kata ulama, rendah hati itu makna bahasa Arabnya tawadhu. Rendah hati artinya matanya merendah, lisannya merendah, tangannya merendah, kakinya merendah. Artinya tidak ada kerusakan semua itu. Matanya tidak melotot memandang orang, lisannya tidak menyakiti orang lain, tubuhnya pun tidak ditinggikan supaya misalnya merendahkan orang lain atau mencibir. Begitu juga dengan tangannya, ya seringkali merendah, mendahulukan orang lain, begitu juga dengan kakinya. Dan apabila orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, makna bodoh adalah memang kita tahu orang ini tidak tahu di bidang itu, terutama berhubungan dengan masalah agama, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak respon kebodohan itu dengan kebodohan. Kapan kita dengar orang itu dari cara bicaranya suka ribut, ngajak bicara dan bertengkar, udah tinggalin saja. Kita hanya mengucapkan kata-kata baik. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Tinggalin aja. Sebagaimana sering kita ucapkan masalah itu. Itu makna Al-Furqan 63. Lalu beliau rahimahullah mengangkat Al-Qasas 55 setelah itu. Salah satu sifat hamba-hamba Allah yang terpuji adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Kata ulama tafsir tidak bermanfaat adalah tidak ada isinya. Terulang-ulang kisah yang tidak perlu. Kisah yang berhubungan dengan masalah dunia ini cukup sekali. Pengalaman kita pernah kita lalui sekali, dua kali cukup. Tapi bertahun-tahun terulang diucapkan dengan orang yang sama, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Maka semua tidak bermanfaat berarti tinggalkan. Allah memuji itu. Sifat hamba Allah apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, mereka meninggalkan. Mereka berpaling darinya. Ya, tidak perlu lagi. Masih banyak kosakata, masih banyak kalimat, masih banyak nasihat, masih banyak ilmu yang bisa diucapkan. Daripada hal-hal yang sama terulang-ulang. Gitu kan? Tentu ada pengecualian kata ulama.
kecuali dalam masalah ilmu. Al-Quran, zikrullah, memang ini terulang. Kan? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menekankan ilmu itu kalau sering diulang maka dia makin ya, tertanam. Begitu juga dengan zikrullah, sering ada zikir terulang-ulang habis sholat, zikir pagi petang, berdoa, membaca Al-Quran memang terulang-ulang. Tapi selain daripada ini hal-hal yang tidak bermanfaat maka semuanya ditinggalkan. Kemudian beliau mengangkat surah Qaf ayat 18 tentang pentingnya peringatan ada malaikat yang selalu mengawasi kalimat yang diucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan manusia itu ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mencatat semuanya. Kita bisa lupa tapi malaikat tidak akan melupakan. Apalagi Allah Azza wa Jalla, semua akan dihisab olehnya. Kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis Bukhari Muslim. Beliau mengangkat ini sebagai dalil yang keempat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu', man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya yakin Allah ada dan mengawasinya serta dia ingin masuk surga di hari kiamat, salah satu yang harus dia lakukan adalah hendaklah dia berkata yang baik saja. Makna baik, bermanfaat dan jauh dari murka Allah, dan atau dia diam. Diam di sini tidak ikut-ikutan sudah. Termasuk di sini teman-teman tidak boleh bicara yang tidak punya ilmunya di situ. Ya, saya berikan contoh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada berkaitan dengan bahasan kita ini. Ada orang subhanallah setiap kali kita duduk semua bidang dia muncul di situ. Nah, ini aneh kalau orang bisa menguasai semua bidang. Itu nggak mungkin terjadi. Pasti ada orang yang lebih menonjol di bidang tertentu. Dan memang kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan yudkhinahu. Allah suka kalau seseorang hamba ya, menekuni sebuah kegiatan, dia menguasainya. Makna salah satunya adalah dia fokus ke bidang-bidangnya. Jadi tidak semuanya orang bisa menguasai. Tapi akan ada bidang tertentu yang dia menonjol di situ. Dan dalam riwayat keduanya juga maksudnya Bukhari Muslim, dalil yang kelima diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu secara marfu', man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku, kata Nabi SAW, apa yang ada di antara dua jenggotnya, pipinya, lisannya maksudnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6474. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kalau seorang muslim bisa mengontrol kedua anggota tubuhnya ini, maka akan aman semuanya. Yang lain akan aman. Karena bermula dari lisan, diakhiri dengan kemaluan. Mayoritas dosa di situ. Mayoritas dosa. Termasuk zina dan yang lainnya. Gitu kan. Maka itu akan ada hal-hal yang dimulai dari lisan dan diakhiri dengan kemaluan. Terutama perzinahan tentunya. Tapi umumnya sama itu. Menghina, mencaci maki, segala macam hal. Ini masuk ke dalam masalah itu. Kalau dia tidak berzina maka dia akan mencaci maki sampai pada kemaluan orang. Karena memang ini yang selalu merusak ya, kehidupan seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa menjamin itu, kedua benda ini, lisannya dia gunakan dengan sesuatu yang hal bermanfaat bagi dia. Dia hisap setiap kalimat yang akan keluar. Dan juga kemaluannya tidak akan tersentuh dan terlihat kecuali pada orang yang halal. Maka dia akan dapat jaminan surga. Dalil selanjutnya juga, tentu ini yang keenam dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Cukup banyak dalilnya. Dari Sufyan bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah. Ini tentu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sufyan bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, apa perkara yang paling engkau takutkan padaku? Tentu riwayat ini ada ya, ada sambungan sebelumnya. Maksudnya dia coba bertanya banyak urusan agama. Setelah Nabi SAW jelaskan, lalu dia seakan-akan ingin selamat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira apa yang paling anda khawatirkan sehingga agama saya ini bisa rusak? Sekarang saya mau istiqomah. Bagaimana supaya saya tidak rusak nih? Apa yang harus saya jaga? Maka beliau SAW memegang lidahnya sendiri. Nabi pegang lidahnya lalu ditarik sambil beliau mengatakan,
kuffa alaika hadha. Tahanlah atasmu ini. Riwayat Tirmidzi dengan hasan sahih. Artinya, kalau kau gunakan lidahmu, ucapan kalimat, betul-betul kau hanya ucapkan pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya, tidak menyakiti orang lain dan bermanfaat bagimu. Dalam riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh beliau dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita sungguh dibalas dengan semua yang kita katakan? Semua yang kita ucapkan ini, kalau tidak baik berarti akan dihukum oleh Allah?" Kata Nabi SAW, "Thakulatka ummaka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Ibumu kehilangan kau, hai Mu'adz. Maksudnya kalau kau tidak faham ini, seakan-akan kau ya kehilangan, ibumu kehilangan kamu. Kamu harus faham maksudnya ini. Ini biasa orang Arab membahasakan itu ya. Tidakkah yang membanting manusia atau menjerumuskan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau pada lubang-lubang hidung mereka tidak lain tuaian hasil-hasil lidah mereka. Dan ini hadis yang hasan atau sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2616. Dan dalil ini juga menguatkan tentang masalah bahayanya lisan. Karena kapan disalahgunakan, dia pasti akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ya. Karena kata-kata itu sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah atau orang-orang yang bijak, kata-kata itu kalau belum diucapkan masih milik kita. Kontrol, jangan dilepaskan. Kita bisa telan, tak diucapkan, selesai. Kita mau jengkel, mau enggak, lisan itu dijaga dulu. Kapan sudah diucapkan, baik atau buruknya akan tersebar, bukan milik kita lagi. Sulit untuk kita perbaiki. Pepatah bahasa Arab lain mengatakan, atau dikatakan pada pepatah bahasa Arab, kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak akan bertambah tapi bisa berkurang. Tapi kalau kau titipkan kata-kata pastikan dia akan bertambah. Sulit untuk kita kontrol. Dan misalnya kita cuma menyampaikan, tuh si fulan buruk tuh misal. Padahal itu salah. Lalu tersebarlah berita, dikembangkan oleh orang-orang buruk dan pendusta. Yang orang ketiga buruk, pendusta dan juga penipu. Makin banyak, tapi bibitnya dari kita. Masanya dari kita, maka semua yang tersebar kita panen dosanya. Dan ini berbahaya sekali. Gitu kan? Itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang lihat mimpi hari ini? Biasa Nabi setiap subuh bertanya begitu. Kalau ada sahabat yang cerita, lalu Nabi SAW takwilkan. Sampai suatu hari beliau mengatakan, siapa yang lihat mimpi tadi malam? Maka bukan hari ini, tapi malam. Tadi malam, karena ini subuh. Maka kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Hari ini malam, tadi malam tidak ada yang mimpi. Kata Nabi SAW, tapi aku bermimpi. Aku dibawa keliling oleh dua orang, ya, menemui ada beberapa jenis orang tentunya. Ada di antaranya adalah orang-orang yang aku diperlihatkan yang sedang tidur, dia sedang duduk dan ada orang di sebelahnya berdiri. Lalu kemudian orang yang berdiri itu memegang sebuah besi tajam seperti penusuk daging yang menusuk rahang. Ya, jadi di antara di antara dua gusinya ditusuk rahang kanan dan rahang kiri sehingga membuat hancurlah rahang orang tersebut. Ya. Dan dia kesakitan tentu orang itu. Kemudian ya, diutuhkan kembali atau terutuhkan kembali lalu ditusuk lagi. Begitu terus. Lalu aku bertanya kepada dua orang yang sedang mendampingiku. Ini dalam mimpi Nabi SAW. Dan mimpi Nabi pasti wahyu. Semua Nabi-Nabi kalau mimpi pasti wahyu. Ya. Maka beliau mengatakan, apa ini? Kata orang yang mendampingiku, jalanlah. Jalan lagi. Lalu aku diperlihatkan ada orang yang sedang baring, terlentang. Dan di atas kepalanya ada seorang laki-laki berdiri memegang sebuah batu yang besar. Lalu menghantam ke wajah orang tersebut. Kepalanya sampai hancur. Kemudian tergelintinglah batu itu. Tergelindinglah batu itu lalu kemudian dia mengejar batu itu. Begitu dia ambil, dia bawa kembali. Kepalanya atau wajahnya orang itu utuh kembali. Lalu kemudian dihantam lagi. Begitu terus. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu? Lalu kemudian dua orang yang mendampingiku mengatakan, bergeraklah, jalanlah. Maka kami pun jalan. Setelah kami jalan sekian lama, kami temukan ada seseorang yang sedang berenang di atas sebuah
sungai yang penuh dengan darah. Dan dia menuju ke satu arah di mana di sana ada satu orang yang menunggunya. Lalu memegang batu. Setiap kali dia mendekat dipukul mulutnya. Sampai robek semuanya, jatuh lagi ke darah itu. Kemudian dia pada saat jatuh di darah kesakitan, kembali utuh, dia berenang ke arah yang sama. Begitu terus. Lalu aku bertanya, siapa orang ini? Kata dua orang yang sedang mendampingiku, bergeraklah. Lalu aku datang ke sebuah lubang, lembah, di mana lembah itu ya bagian bawahnya agak besar dan bagian atasnya cekung dan kecil. Ya. Dan di tengah-tengahnya ada api, lubang api yang mengeluarkan api yang besar dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang. Lalu kemudian mereka berusaha lari keluar, dikejar oleh api dari lubang yang bawah. Sampai mereka hangus terbakar. Setelah itu api itu masuk ke dalam lalu mereka gelinding jatuh, diutuhkan lagi kembali. Lalu dikejar lagi dengan api, hangus lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Begitu terus terjadi. Aku bertanya, siapa orang-orang ini? Kata mereka, jalanlah terus. Jalan terus. Maka aku pun berjalan. Lalu kemudian aku melihat ada satu orang, ada anak-anak. Aku masuk dalam dekat sebuah pohon. Aku datang ke dekat sebuah pohon dan di sana ada anak-anak kecil yang banyak. Lalu kemudian aku melihat ada orang yang sudah berumur, ya, yang sedang membakar atau berada di dekat api. Aku pun bertanya, siapa orang ini? Maka dikatakan, ya berjalanlah. Setelah berjalan, barulah Nabi SAW mengatakan, kalian berdua telah membawaku keliling-keliling. Dan aku ingin mengetahui apa tadi yang terjadi. Maaf, sebelum itu ada lagi tambahan riwayatnya. Saya baru teringat, Nabi SAW mengatakan, aku naik di atas sebuah pohon yang tinggi, dan di sana ada banyak laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Lalu aku bertanya, siapa ya? Tempat siapa ini? Sangat indah. Aku belum pernah lihat rumah sebagus itu. Maka kemudian aku pun dikatakan bergeraklah. Lalu aku naik lagi ke atas yang lebih tinggi. Dan lebih bagus dari sebelumnya. Aku bertanya, siapa punya tempat ini? Lalu kemudian barulah kedua malaikat itu mengatakan, jalanlah terus. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan kalian telah membawaku keliling-keliling dan aku ingin tahu apa semua yang terjadi. Mulailah kedua orang yang mendampingi Nabi SAW dalam mimpi itu menjelaskan. Kalau orang yang pertama yang kau temukan dan kau lihat tadi, ya, yang dia ditusuk rahangnya sehingga tembus sampai ke tengkuknya, leher bagian belakang, itu adalah orang yang berbohong sampai bohongnya itu menyebar ke mana-mana. Makna bohong di sini adalah penggunaan lisan. Karena dia kalau kapan dia sebarkan isu yang tidak benar, tanpa dia bertabayun, memastikan, lalu kemudian dia sebarluaskan dan ternyata sudah menyebar. Untuk menariknya kembali sudah susah. Dan akhirnya menyebarlah. Kata Nabi SAW, sampai dikatakan oleh kedua orang yang mendampingiku, sampai memenuhi langit. Kita nyebar kemana-mana. Dan ini di zaman kita sangat mudah sekali. Karena sedikit dileparkan gosip yang tidak benar di WA saja, atau di email sudah bisa tersebar kemana-mana. Bahkan bisa menyebar ke luar negeri, lintas luar negeri yang zaman dulu mungkin tidak seperti itu. Maka ini berbahaya sekali. Kalau orang yang kamu lihat berbaring, terlentang, lalu dihantam wajah dan kepalanya sehingga hancur dengan batu adalah orang yang Allah karunia Quran, lalu dia tidur, dia tidak menggunakannya dalam sholat malam atau di malam hari. Ya, kalau Allah karunia kita beberapa ayat Al-Quran atau hafal 30 juz Al-Quran, lalu kita tinggalkan, membiarkannya tidak digunakan dalam sholat-sholat, maka ini termasuk dosa. Karena Allah SWT mudahkan dia untuk menghafalnya. Kalau orang yang kamu lihat berenang di sungai darah, kemudian dia berusaha datang ke pinggir lalu dihantam mulutnya dengan batu, adalah orang yang suka menggunjing dan memfitnah orang, maksudnya menceritakan aib-aib orang. Ini juga berhubungan dengan masalah lisan. Jadi terus disiksa begitu. Kemudian kalau orang yang ada atau laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah lembah yang di bawahnya ada lubang lalu ada api yang menyerang mereka adalah para pezina, ya kan? Mohon maaf, yang tadi yang orang dipukul mulutnya itu bukan orang gibah, orang pemakan riba, dihantam mulutnya dengan batu. Kemudian setelah itu orang tua yang kamu lihat di dekat anak-anak kecil itu adalah Ibrahim alaihissalam, ya kakekmu, kakek Nabi SAW. Kemudian setelah itu rumah yang pertama kamu masuk adalah rumah dan istana kaum muslimin di surga. Sementara yang lebih bagus lagi di atas itu adalah rumah para syuhada.
Lalu kemudian kedua orang yang dalam mimpi itu berkata, ketahuilah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Maksudnya dua malaikat yang mendampingi beliau. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke atas hai Muhammad. Lalu aku menaikkan kepalaku ke atas. Lalu aku melihat di sana ada istana yang sangat bagus di atas awan. Ya. Maka mereka mengatakan itu adalah rumahmu. Lalu aku pun terbangun. Tapi saksi bahasan kita ternyata, ini ulama sepakati hadits ini dimasukkan dalam azab kubur. Jadi belum neraka, baru azab kubur. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salah dengan lisannya, ini berbahaya bagi dia. Karena akan menjadi penyebab siksa kuburnya. Wa na'udzubillah. Selanjutnya, jadi ini sesuai dengan apa yang dijabarkan tadi, atau disampaikan Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, tidakkah yang membantingkan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka kecuali tuaian dari kata-kata atau hasil lidah mereka. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri, ini dalil selanjutnya. Ini yang ke-8 berarti ya. Riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu, idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Jika seorang anak Adam masuk di pagi hari, maka sungguhnya semua anggota badannya mengingkari lisan atau mengingatkan lisan. Jadi tangan, kaki, kemaluan, kulit, semuanya ini berbicara dengan lisan. Bagaimana kita nggak tahu? Ini penyampaian wahyu. Mereka berkata, Allah anggota tubuh berkata kepada lisan kita setiap pagi, bertakwalah kepada Allah dalam memelihara hak-hak kami. Sesungguhnya kami hanya dengan kamu atau bergantung dengan kamu hai lisan. Jika engkau istiqomah, betul apa yang kau ucapkan, kami semua akan ikut. Kami juga istiqomah. Tapi jika kamu bengkok, mulai kamu menggoda, menipu, menggunjing, memfitnah, maka kami pun ikut bengkok. Hadis ini dihasankan oleh Albani dan dirawatkan oleh Tirmidzi nomor 2407. Yang ke-9 dalilnya diangkat adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya juga secara marfu, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Seseorang hamba berbicara dengan satu kalimat, diibaratkan dalam hadis ini satu kalimat, bukan satu cerita yang panjang, setengah jam, 1 jam, 2 jam dia bicara, atau berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun dia berbicara. Kalau seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak memperhatikannya, artinya tidak mau tahu apakah itu salah, tidak salah, dosa atau tidak, maka di mana dia jatuh dengannya ke neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya bisa saja seseorang itu berbicara, dia anggap itu hal yang biasa, sepele, tapi ternyata dosa. Ya, termasuk menggunjing orang, memfitnah, segala macam hal. Atau yang kita jadikan bahasan kita adalah berbicara pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Semuanya hal-hal yang kosong. Sebagaimana nanti akan ada dalil yang kuat berhubungan dengan masalah itu ya. Yang selanjutnya adalah dalilnya. Yang ke-9 hadis yang diangkat beliau riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau oleh Tirmidzi dari Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu secara marfu, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa inna rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat dari keridhaan Allah, di mana dia tidak mengira kalimat itu mencapai apa yang dicapainya. Jadi maksudnya dia mungkin cuma berzikir subhanallah sekali, mungkin cuma sekedar nasihat, satu kalimat, 2 kalimat kepada orang, ternyata itu sudah cukup bermanfaat bagi dia. Kalimat, bisa orang mengucapkan satu kalimat dari keridhaan Allah, di mana dia tidak mengira kalimat itu bisa mencapai apa yang dicapainya. Maksudnya balasannya sangat besar. Kemudian Allah menetapkan keridhaannya baginya. Maksudnya keridhaan Allah. Jadi Allah masukkan dia ke dalam surga dengan kalimat itu. Dan Allah berikan dia rahmat sampai hari bertemu dengannya. Dan Allah berikan semua kebutuhannya.
Dan sungguhnya seseorang bisa berbicara dengan satu kalimat dari kemurkaan Allah Ta'ala. Di mana dia tidak mengira kalimat itu mencapai apa yang dicapainya. Menggunjing orang, memfitnah, menganggap remeh. Apalagi sampai mengolok-olok nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala misalnya. Kemudian Allah menetapkan kemurkaannya atas satu kalimat itu saja sampai hari bertemu dengannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani, tentu di nomor 2319. Jadi ini cukup saja peringatan ini, hadis ini teman-teman yang kita bahas malam ini sudah luar biasa. Bagaimana gara-gara satu kalimat yang baik, nasihat, zikir, atau ayat, apa saja sudah cukup mengundang ridhonya Allah. Allah ridho kepada kita dengan kalimat itu sampai hari kiamat. Dan juga cukup dengan satu kalimat yang bisa mengundang murkanya Allah yang banyak dianggap remeh oleh orang, ngomong sembarangan yang tidak ada gunanya, banyak bicara yang tidak ada berguna, maka sudah cukup untuk membuat murkanya Allah melekat sama kita sampai naudzubillah hari bertemu dengan Allah atau hari kiamat. Yang ke-10 hadis yang diangkat oleh beliau adalah riwayat Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan an rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أكفر لفلان إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. Jadi hadis atau dalil yang ke-10 ini sebenarnya merincikan hadis yang ke-9 tadi ya. Seperti apa sih contoh kalimat yang bisa mengundang murkahnya Allah? Dikatakan dalam hadis ini bahwa seseorang bisa berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini pernah saya kasih contoh kayak misalnya antum di pengajian begini ketemu sama teman yang dulu mungkin buruk antum tahu. Kemudian tiba-tiba antum lihat dia. Antum lihat ini orang dulu fasik benar. Suka berzina, suka bohong, suka segala macam. Weh, kok ahli neraka ada hadir di sini misal. Atau apalah kalimat-kalimat seakan-akan mengolok-olok dia. Gitu kan? Menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bahwa seseorang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kayaknya kau tidak akan diampuni dosamu deh. Terlalu banyak misalnya. Gitu kan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Sungguh aku telah mengampuni fulan. Maksudnya orang yang sedang diolok-olok itu. Dan aku menggugurkan amalanmu. Justru orang yang mengucapkan itu, ya, dia gugurkan seluruh amalnya. Dan ini berbahaya sekali. Dan juga diriwayatkan bahwa yang mengatakan demikian adalah seseorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Dia mengatakan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Jadi maksudnya di sini hadis tadi yang menjelaskan ini adalah seseorang yang dirinya ahli ibadah. Anggaplah kayak di majelis ilmu, rutin hadir di majelis ilmu, hati-hati teman-teman. Makin bertambah ilmu kita harus makin merendah. Bukan makin menganggap remeh orang lain. Bukan makin merasa diri kita lebih dari orang lain. Tidak bisa. Walaupun di depan mata kita itu orang fasik. Tiap malam berzina, minum khamr. Atau bahkan orang kafir sekaligus. Ya. Kalau mereka selama belum meninggal kita nggak boleh main vonis sembarangan. Apalagi vonis neraka. Gitu kan. Allah tidak akan ampuni. Itu bukan di tangan kita. Bukan urusan kita itu. Justru kita menjadikan mereka sebagai ajang pahala buat kita. Itu benar. Ya Allah berikan hidayah, kita jadikan atau sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Mungkin dia bisa dapat petunjuk, tapi bukan malah divonis. Kecuali orang jelas-jelas meninggal dalam kekafiran, udah meninggal, dan itu pun kata ulama ada ibroh, ada pelajaran. Misal dia tadinya penjahat, suka memiksa umat Islam, lalu dia meninggal. Lalu umat Islam saling menyampaikan berita gembira, alhamdulillah si fulan yang kafir itu sudah meninggal dunia. Seperti waktu meninggalnya Abu Jahal, meninggalnya Abu Lahab. Kalangan muslimin sahabat berbicara tentang itu. Telah meninggal Fir'aunnya umat ini. Gitu ya. Karena ada ibrah pelajaran. Tapi kalau tetangga antum orang kafir, nggak ada hubungannya, tidak pernah buat masalah. Oh si kafir mati, masuk neraka. Tidak ada gunanya. Apa gunanya buat kita? Gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat ya, ada ibrah. Walaupun kita tahu secara teori dia masuk neraka. Tetapi di sini perlu kita fahami ada hukum-hukum syar'i yang harus kita faham. Nah salah satu hal yang sangat ditekankan teman-teman sekalian dan harus dijaga berhubungan dengan lisan ini adalah tidak boleh banyak berbicara.
Jadi berbicara dalam arti kata yang tidak berguna ya. Tapi kalau orang berbicara tentang ilmu, Al-Quran, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat motivasi ya. Atau mungkin orang berbicara pada hal-hal yang bercanda mubah. Misalnya dengan pasangan suami istri. Atau mungkin orang tua sama anaknya ya untuk menghibur. Atau mungkin kalimat-kalimat hiburan yang sifatnya menghibur orang yang sedang sakit, orang takziah. Semua itu tidak ada masalah. Ya, boleh saja dia mengucapkannya. Tetapi kalau hal-hal kosong yang tidak ada gunanya maka harus hati-hati. Kita akan dengarkan sebentar hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antara hal yang diangkat oleh beliau, saya langsung masuk ke bab setelahnya karena yang kita ingin titik beratkan adalah masalah ini. Bab Maja'a fi kasratil kalam, bab tentang banyaknya bicara. Beliau mengangkat surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian. Yang mulia di sisi Allah, maksudnya mereka tidak akan pernah berkhianat dan mereka selalu jaga amanah. Dan yang mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya harusnya ada pengawasan dan kita faham pengawasan ini selalu ada dari kalangan malaikat. Mereka tidak pernah tidur dan terus mencatat apa yang sedang kita lakukan. Walaupun tidak ada orang yang lihat. Walaupun kita sendirian. Gitu. Nah, saksi bahasan kita adalah dua buah hadis ini. Ini kita tutup dengan ini tentunya. Tapi akan kita rincikan insyaAllah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Wa wa'dal banat. Wa man'an wahat. Wa kariha lakum qila wa qal. Wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari nomor 5975 dan Muslim 593. Artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, orang tua. Ini tidak kita bahas karena memang bab sendiri tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tradisi orang-orang jahiliyah karena malu dengan anak perempuan maka mereka menguburnya dan membunuhnya. Kemudian perbuatan menghalangi perkara yang dia diperintahkan untuk diberikan dan meminta perkara yang dia tidak berhak mengambilnya. Artinya tidak boleh kita sibuk meminta sesuatu yang tidak ada hubungannya hak kita di situ. Dan Allah benci bagi kalian katanya. Ya. Jadi katanya si fulan, katanya orang itu, katanya begini. Allah membenci itu. Ya. Tenggelam dalam kabar manusia, dalam kurung disebutkan di situ, dan banyak bertanya juga menyia-nyiakan harta. Jadi saksi bahasan kita dalam hadis ini yang ingin diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah Allah membenci bagi kalian mengucapkan katanya begini dan katanya begitu. Berarti hal-hal kosong yang tidak ada gunanya. Kata orang apa manfaatnya buat kita? Ingat teman-teman, saya pernah titik beratkan itu ya. Kita cross check saja kepada orang yang biasa saya dengar ini ada masalah penyakit di majelis ilmu sekarang. Ikhwan dan akhwat baru belajar kemarin, kemudian sudah mulai paham istilah-istilah syar'i, mulai pakai kalimat tabayun. Cross check ini akhi dan ukhti kalau ada hubungannya sama antum. Ya. Kalau ada hubungannya sama kita cross check, kita terbawa-bawa nama kita. Oke. Kita tabayun, tapi kalau tidak ada hubungannya sama kita, tetangga ganti mobil kah, tetangga pakai baju apa, hubungannya apa sama kita? Saya mau tabayun, kenapa kau pakai baju baru? Gitu. Untuk apa? Apa gunanya? Saya mau tabayun, kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu menikah sama si fulan? Kenapa kamu makan di restoran itu? Untuk apa? Gunanya apa buat kita? Maka harus ada hubungannya sama kita. Itu pun kita memberikan nasihat setelah itu. Kalau ada hubungan sama kita, luruskan. Dan setelah itu kita tutupi. Tasatur, tutupi. Bukan kita sebarluaskan. Ada orang subhanallah, nasihatin satu orang. Kelihatan sekali dia bukan karena Allah. Karena dia akan bilang sama orang-orang lain, si fulan, saya sudah nasihat itu. Si fulan, saya sudah nasihat itu. Mana lillahi ta'alanya ini dalam menasihati orang. Nasihat orang ya sudah antara kita sama Allah SWT. Ibnu Hubairah, salah satu penasihat Sulaiman bin Abdul Malik,
pernah berkata, saya lagi duduk di acara, lagi hadiri acara, pesta, makan, undangan khalifah, semua orang banyak datang. Sementara saya lagi asyik melihat tamu-tamu, menyambut mereka, ada khalifah juga di situ. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya mengucapkan kalimat, yang kalimat ini menurut saya seperti air dingin di musim panas. Jadi sangat sejuk. Dan saya tidak sempat melihat orang itu karena kesibukan. Orang itu langsung mengatakan, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ya, atas khalifah ini, dan jangan kau takut khalifah ya, di jalan Allah. Maksudnya kau harus bisa, kalau salah ingatkan, karena Allah akan hukum kamu. Dan jangan karena kau jadi bawahannya dia lalu kemudian kau tidak peduli, kalau dia buat haram kau nggak mau nasihati. Ingatlah, semuanya akan Allah hisab pada hari kiamat. Setiap kalimat, setiap perbuatan, setiap nasihat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hubairah, terus saja dia ucapkan kalimat-kalimat nasihatnya sampai saya merasa sangat dingin dan sejuk. Saya merasa ini nasihat yang luar biasa. Karena dia penasihat khalifah, orang jarang mau nasihatin karena dipikir jabatannya tinggi. Penasehat, siapa yang lagi mau nasihatin, kan seperti itu. Tapi subhanallah dia bilang, setelah selesai dia ucapkan semua nasihatnya, saya balik. Karena sudah tidak ada suaranya, saya tidak ada orangnya. Saya nggak tahu siapa orang yang berbicara tadi. Karena lillahi ta'alanya dia menasihati. Datang, nasihati, pergi. Yang penting target kita sudah sampai. Oh si fulan, saya sudah 10 kali nasihatin tuh. Saya sudah sering bilangin tuh. Saya sudah begini dan begitu. Ini kamu lillahi ta'ala atau tidak? Itu termasuk ya dalam masalah ini. Termasuk juga dalam masalah ini tentu yang sudah masyhur adalah gosip. Selalu sebarin berita tentang orang. Gak ada hubungannya sama antum, tidak usah campuri. Ya. Ini katanya. Di sini dikatakan dalam kurung, di sini dalam kurung tenggelam dalam kabar manusia. Sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini. Untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua. Tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia. Gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang. Selalu masalah sama orang. Sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang. Dalil yang terakhir dan ini yang merupakan inti daripada dalil semua bahasan kita. Adalah hadis yang marfu dan dihasankan oleh Tirmidzi. Di nomor 2018 dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Al-Jami' nomor 2201. Dari Jabir radhiyallahu beliau berkata secara marfu, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati thartharuna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun." Hasanahu Tirmidzi. Termasuk orang yang paling aku sukai, kata Nabi. Kita biar tidak ketemu dengan Nabi SAW, kita bisa mendapatkan cinta beliau. Bahkan kita bisa satu majlis dengan Nabi SAW. Duduk bersama beliau di surga nanti. Kata beliau, termasuk orang yang paling aku sukai dan cintai. Dan paling dekat kepadaku majlisnya di hari kiamat. Duduk di sebelahku bersama dengan Nabi SAW. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sayyid walad Adam, pemimpinnya anak Adam, dan kita duduk bersama beliau. Adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Santun, ramah, baik, tidak balas keburukan dengan keburukan, lisannya selalu baik. Ya. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci, walaupun tidak pernah ketemu Nabi. Tapi Nabi benci dengan mereka dan paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, atau orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan diri dan keluar dari kebenaran. Bicara tapi tidak ada manfaatnya. Bukan masalah ilmu, bukan nasihat, bukan segala macam. Ini saksi bahasan kita. Tsartsarun artinya
Tharthar, orang Arab selalu mengatakan kathiru thartharah, banyak ngomongnya orang ini gitu. Ada orang begitu kita ngomong, intonasi suaranya tinggi, omongannya banyak, dan kadang-kadang saking cepatnya dia ngomong kita nggak terlalu menangkap semuanya. Karena seringnya bicara, belum selesai bicara, tidak ada titik, tidak ada koma, bicara terus gitu. Kita kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk menyampaikan, menjelaskan. Karena banyaknya, ini namanya tharthara. Nah, ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Orang seperti ini, kebanyakan yang dia ucapkan salah. Dan ini bisa menjadi dosa buat dia. Kemudian al-mutasyaddiqun. Orang juga yang berbicara dengan sepenuh mulutnya untuk menampakkan kefasihannya. Nanti akan ada bahasan sendiri ya. Ada salah satu dosa besar nanti berhubungan dengan lisan adalah sengaja ya membuat lisannya seperti orang fasih. Akhirnya salah. Ya, ini sering kita temukan begitu ya. Ada orang mau kelihatan fasih dalam bahasa Arab tapi salah. Gitu kan. Atau mungkin dalam azan dia fasihkan ternyata salah. Ya. Atau baca Al-Quran, kadang-kadang begitu. Ada pernah saya sholat di satu masjid begitu, dia baca ayat, maka ayat-ayat yang dibaca ini mungkin karena dia mau tunjukkan kefasihannya jadi berubah-ubah semuanya. Ha jadi kha gitu kan, terlalu berlebihan. Ra-nya dan segala macam huruf-huruf hijaiyah banyak yang tertukar-tukar. Maka ini masuk dalam masalah ini. Namanya mutasyaddiqun. Ya. Dan juga yang ketiga adalah al-mutafaihikun atau orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ini juga termasuk dilarang dalam Islam. Artinya orang ngomong sebatasnya. Ya kadang-kadang ada orang mungkin karena terlalu banyak dia bicara sehingga bentuk mulutnya pun terlalu besar terbuka. Dan ini disebutkan juga sifatnya oleh Nabi SAW. Intinya ketiga permasalahan ini yang Nabi SAW sangat benci, jauh dari majelisnya pada hari kiamat adalah semua berhubungan dengan lisan. Yang pertama tadi adalah disebutkan ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan dirinya, maksudnya selalu berbicara keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun, berbicara dengan sepenuh mulut untuk menampakkan kefasihannya. Jadi seakan-akan dia fasih padahal sebenarnya salah gitu kan. Kemudian al-mutafaihikun atau orang-orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya. Ini juga masuk dalam ancaman tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi satu di halaman 51. Saya melihat ini dua buah dalil saja diangkat oleh beliau. Dan ini masih berhubungan dengan bahasan kita. Jadi saya masukkan dalam bahasan ini, yaitu bab manhabahun nas khaufan min lisani. Bab orang yang disegani manusia karena takut dari lisannya. Jadi ada orang termasuk hal yang sia-sia dan banyak bicara adalah, dia kalau bicara sama kita pasti dia berusaha untuk menyakiti. Begitu ketemu, kita seperti khawatir dengan lisannya. Karena setiap ketemu pasti ngomongnya hal-hal yang menyakitkan. Menuduhlah, menyakitkanlah, menghinalah, masuk dalam masalah ini. Dan beliau mengangkat dua buah dalil di sini. Yang pertama adalah surah Al-Humazah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan bagi orang yang pengumpat lagi pencelah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan tafsir ayat ini. Saya tidak ulangi lagi, tinggal kita masuk ke dalil hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu au tarakahu nas ittika'a fuhshi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi tadi kan ada orang yang paling Nabi benci. Berarti juga jauh dari majelisnya Nabi SAW. Ini juga yang Allah benci pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut perkataannya yang keji. Ya, jadi ini juga termasuk dalam hal yang salah satu efek daripada banyak bicara. Sehingga akhirnya lisannya menjadi tajam dan menyakiti orang lain. Ini juga termasuk yang dilarang tentunya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Seperti biasa kita akan coba buka pertanyaan nanti berhubungan dengan tema kita. Dan pertemuan akan datang masih ada dosa besar yang tersisa yang berhubungan dengan lisan yang akan kita bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala.
juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat ada beberapa bab di sini yang dikhususkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sebenarnya dia sudah masuk dalam bahasan kita. Jadi kalau kita membahas tentang banyaknya bicara, maka rinciannya adalah termasuk dalam bab di halaman 50, bab sukanya berdebat. Berarti ini masuk, pernah kita jelaskan di dosa besar Imam Madzhabi rahimahullah, dan di sini juga masuk sebenarnya. Banyak berbicara masuk dalamnya adalah banyak berdebat. Dan itu diangkat sifat orang munafik dalam surah Al-Baqarah 204 di halaman 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ini salah satu sifat orang-orang munafik. Mereka kalau berbicara indah tutur katanya, tersusun rapi, tapi ternyata berisikan semuanya penentangan terhadap agama Allah. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Sungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya atau suka berdebat di sini. Juga dikatakan dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, kafa bika itsman alla tazala mukhasiman. Cukuplah kamu berdosa yang sangat besar jika kamu terus-menerus menjadi penentang. Jadi ini termasuk penyebabnya adalah karena banyak berbicara hanya suka berdebat dan bertentangan. Ini juga masuk dalam rinciannya. Begitu juga dengan tadi yang saya sempat bilang tentang masalah mungkin ada bab khusus dosa-dosa besar berhubungan dengan lisan, suka memperindah tutur kata. Saya melihat ini tidak usah di bab khususkan, tapi saya akan bacakan dalilnya masuk dalam bahasan kita banyaknya berbicara. Diangkat daripada sifat orang munafik dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Ini kita kembali ke halaman 48-nya ya. Bab at-tashadduk wa takalluf al-fasahah. Bab terlalu memberat-beratkan dan memaksakan diri untuk fasih. Jadi supaya dia dianggap orang yang fasih sehingga dia mengatur tutur katanya yang membuat seakan-akan dia itu fasih padahal sebenarnya dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Munafikun ayat 4 dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka orang-orang munafik itu, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum hai Muhammad. Tubuhnya bersih, penampilannya rapi, mungkin badannya kekar. Dan jika mereka berkata, kamu mendengar perkataan mereka karena indahnya penyusunan tutur katanya. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Maksudnya sebenarnya mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Dan mereka kalau mendengar suatu teriakan peringatan, mereka kira diri mereka yang dituduh. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau berkata, Inna Allah yabghidul baligh minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama takhallalul baqarah. Hadis dihasankan oleh Tirmidzi. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berlebihan dalam kefasihan di antara para laki-laki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ya biasanya kalau sapi makan dia menggerakkan kiri kanan giginya untuk mengunyah makanan tersebut. Maka seperti itu digambarkan karena sukanya berbicara dan membuat seakan-akan lisannya itu hebat dalam kefasihannya. Digambarkan seperti sapi yang berbicara. Juga dalam hadis marfu, hadis riwayat Abu Daud
Yang Abu Hurairah mengatakan, "Man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi qulubal rijali aw nasi lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla." Barang siapa yang mempelajari ilmu bicara yang lebih dari kebutuhan untuk menarik hati-hati para laki atau manusia, maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib ataupun yang nafilah. Jadi artinya menyalahgunakan lisan ini sampai pada tingkat dia akhirnya ya memperindah kata-katanya hanya untuk membenarkan argumentasi yang salah. Ya. Itu juga dengan saya lihat ini masuk di dalamnya penjelasan tentang masalah bohong, berbohong. Dan ini pernah kita jelaskan di Imam Ad-Dabi rahimahullah. Itu juga disebutkan oleh beliau bab khusus sebenarnya tentang masalah lisan. Tapi di sini saya tidak akan membacakan semuanya. Ada disebutkan di halaman 54. Ini saya gabungkan dalam bahasan kita malam ini. Di antara dalil yang menarik yang diangkat oleh beliau adalah An-Nahl 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi seringnya banyak berbicara hanya yang dibicarakan hal yang salah dengan ayat-ayat Allah masuk dalam masalah berdusta. Juga dalam Al-Baqarah ayat 10, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi penyalahgunaan lisan. Dan Al-Jathiyah ayat 7 juga berbunyi, wailun likulli affakin athim, kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berbuat dosa. Ya, dusta itu seringkali dekat dengan banyaknya bicara. Karena terlalu banyak yang dibicarakan akhirnya dia diikuti dengan berdusta. Begitu juga dengan bab khusus tentang masalah ucapan dan perkataan yang kotor. Ini masuk semua dengan banyaknya orang berbicara akhirnya masuk ke dalam masalah itu. Ya, sebagaimana diangkat hadis Nabi SAW dihasankan oleh Tirmidzi, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisha walal fahishi walal badhi. Tidaklah seorang mukmin itu tukang celah, tukang laknat, keji perbuatan dan juga perkataannya. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, ini tentu di halaman 52 ya hadisnya. Hadis yang lain adalah riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Abu Darda meriwayatkan oleh anhu, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allah yubghidul fahishal badhi alladhi yatakallamu bil fuhshi." Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata dengan perkataan yang keji juga kotor. Ini semua teman-teman sekalian masuk di dalam masalah banyaknya berbicara, dan ini saya gabungkan beberapa bab supaya insya Allah kedepannya kita akan masuk kepada bahasan yang berbeda dari masalah banyaknya berbicara atau masalah lisan ini. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah SWT menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah dan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan, dan semoga menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah Sang Pencipta di langit sana menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali bagi semua yang hadir di sini ataupun mengikuti ceramah kita atau mengulang-ulanginya, semuanya dosanya diganti oleh Allah SWT dengan kemahamurannya menjadi pahala. Baik itu dosa besar, dosa kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan negara ini, serta semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang menghadapi masalah diangkat permasalahannya, yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya, yang sedang sakit dilunasi, diangkat penyakitnya, yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang belum punya pasangan dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, yang soleh dan soleha, dan juga semoga Allah lunasi utang negara ini semudah-mudahnya. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.